Oke, mari kita langsung bedah laga yang satu ini. Selamat datang di penjabaran taktik kita. Hari ini, fokus kita ada pada kemenangan impresif 3-1 Kolombia atas tim debutan, Uzbekistan di Stadion Mexico City. Skuad asuhan Néstor Lorenzo ini datang bukan cuma sekadar rumpang lewat ya, mereka datang untuk mendominasi. Penampilan ini benar-benar sebuah masterclass taktik, bagaimana mereka mengontrol tempo, mengeksploitasi celah lawan, dan yang paling penting, merespons tekanan. Langsung saja kita mulai. 8. Ya, angka 8 ini bukan cuma sekedar statistik numpang lewat. 8 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama di dunia sepak bola internasional. Bayangkan, itulah durasi Kolombia absen dari panggung terbesar, Piala Dunia. Jadi, rasa lapar, ekspektasi, dan antisipasi fans sudah menumpuk selama hampir 1 dekade. Nah, pertanyaan besarnya sebelum kick-off, jelas, apakah beban 8 tahun ini bakal bikin kaki mereka kaku? Atau justru membakar semangat juang mereka di lapangan? Sebelum peluit panjang dibunyikan, ini dia daftar periksa taktikal kita hari ini. 1. Kembalinya sang raksasa. 2. Dominasi tanpa hasil. 3. Kejutan sang debutan. 4. Kelas master Luis Diaz. Dan yang kelima, peta grup K. Poin pertama, kembalinya sang raksasa, mengatasi ketegangan. Kita bisa lihat, Kolombia sama sekali tidak butuh waktu lama untuk menemukan ritme permainan mereka. Masuk ke poin 2, dominasi tanpa hasil 40 menit pertama. Walaupun Kolombia tampil super agresif, seperti tembakan John Arias yang melenceng tipis di menit 17, lalu peluang emas Diaz yang membentur tiang di menit 32, mereka awalnya kelihatan kurang tajam di sepertiga akhir pertahanan lawan. Tapi coba Anda perhatikan angka ini. 72% penguasaan bola di babak pertama mutlak milik Kolombia. Ini bukan cuma dominasi biasa, mereka benar-benar mencekik lawan. Ketimpangan angka ini adalah bukti nyata betapa solidnya struktur taktis Kolombia. Mereka terus-menerus melakukan pressing, merebut bola secepat mungkin, dan memaksa Uzbekistan parkir bus di blok rendah. Uzbekistan dibikin benar-benar tidak bisa bernapas keluar dari area pertahanan mereka sendiri. Nah, kalau Anda butuh gambaran seberapa menderitanya Uzbekistan di babak pertama, ini dia datanya. 0 sentuhan di kotak penalti lawan, 0, lalu angka ekspektasi gol atau XG mereka cuma 0,02. Kawan-kawan, ini bukan sekedar deretan angka acak di atas kertas. Ini adalah cermin nyata dari rasa gugup luar biasa yang dialami sebuah tim debutan di panggung dunia. Fakta bahwa mereka jadi satu-satunya tim sejauh ini yang tidak punya satupun sentuhan di kotak penalti lawan di babak pertama, itu benar-benar jadi bukti betapa kejam dan efektifnya kurungan taktis dari Kolombia. Lanjut ke poin ketiga, kejutan sang debutan dan respons cepat. Ya, sepak bola jelas bukan cuma soal siapa yang pegang bola paling lama. Di pertengahan laga, kebuntuan taktis akhirnya pecah dan pertandingan ini tiba-tiba berubah jadi sangat liar. Coba kita telusuri momen-momen krusial ini. Di menit 40, Muñoz akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Tapi siapa sangka, di menit 60, melawan segala arus jalannya pertandingan, Uzbekistan malah mencetak gol bersejarah lewat sundulan Abosbek Faizullah F. Dan tahu tidak, itu berawal dari sentuhan pertama mereka di kotak penalti lawan. Luar biasa, tapi mentalitas Kolombia patut diacungi jempol. Mereka sama sekali tidak panik, hanya berselang 5 menit mereka merespons tanpa ampun. Lewat skema serangan balik kilat yang menyapu pertahanan lawan, Gustavo Puerta melepaskan umpan matang ke Luis Diaz untuk kembali memimpin. Terus, sebagai penutup manis di penghujung laga, umpan silang magis Chucho Hernandez ditanduk oleh Jaminton Campas buat mengunci kemenangan. Sejenak, kita harus memberikan apresiasi ekstra dulu untuk Daniel Muñoz. Gol pembukanya itu sangat indah. Sebuah tendangan voli sambil memutar badan menyambut umpan cungkil manis dari Diaz. Itu adalah level penyelesaian akhir yang pastinya akan membuat legenda macam James Rodriguez tersenyum bangga. Dan coba lihat statistiknya. Muñoz sekarang sudah mengemas 4 gol untuk timnas. Dan yang paling gila, 3 gol terakhirnya dicetak secara beruntun di turnamen-turnamen besar. Jelas sekali, pemain ini punya mental baja. Dia adalah tipe pemain yang selalu bersinar saat panggungnya semakin besar. Masuk ke poin keempat, kelas master Luis Diaz. Kita semua tahu, setiap tim juara pasti butuh satu sosok pembeda yang absolut. Dan di laga ini, sosok itu bernama Luis Diaz yang menghukum sekecil apapun kesalahan di lini tengah lawan. Sebagai seorang analis, jujur aja, mata saya selalu mencari siapa yang jadi mesin taktis utama di lapangan. Dan kalau kita lihat statistik Diaz ini, sungguh fenomenal. Mencetak 1 gol dan 1 assist itu ibarat cuma pucuk gunung es saja. Coba lihat, 6 sentuhannya di dalam kotak penalti lawan. Itu yang paling tinggi di sepanjang laga. Terus, dari total 12 duel yang dia lakukan, dia menang 8 kali.
Jadi intensitasnya, agresivitas memenangkan duel, plus kehadiran yang selalu mengancam di kotak penalti, itulah mesin taktis sebenarnya yang sukses membongkar pertahanan berlapis dari Uzbekistan. Dan performa gemilang ini langsung mematri namanya di buku sejarah sepak bola Kolombia. Catat ini baik-baik. Diaz baru saja menjadi pemain Kolombia kedua yang sukses mencetak gol sekaligus assist di satu laga Piala Dunia, menyamai rekor magis James Rodriguez saat melawan Jepang 12 tahun yang lalu. Bayangkan itu. Ini bukan lagi sekedar soal main bagus dalam satu pertandingan ya. Ini adalah tentang bagaimana Diaz dengan gagah berani mengambil alih tongkat estafet, membuktikan dirinya sebagai jimat baru buat tim nasional. Dan jangan salah sangka, rentetan rekor ini sama sekali bukan kebetulan. Coba kita runtut kembali performanya. Dia selalu terlibat langsung dalam proses gol di 6 penampilan kompetitif terakhirnya. Totalnya 4 gol dan 4 assist. Malah 3 assist diantaranya dia cetak murni di 3 laga terakhir. Angka-angka ini berteriak dengan jelas bahwa Luis Diaz adalah ancaman kelas dunia yang sangat konsisten. Oke, masuk ke poin kelima, peta grup K. Sekarang, mari kita mundur sedikit dari hiruk-pikuk di atas lapangan hijau dan melihat gambaran besarnya di klasemen. Kita harus ingat, pertandingan sepak bola di fase grup itu sangat bergantung pada konteks. Mengingat Portugal dan RD Kongo bermain imbang sebelumnya di hari yang sama, kemenangan Kolombia ini nilainya jadi berlipat ganda. Secara taktis maupun mental, skuad Kolombia sangat sadar bahwa laga ini bukan sekedar soal meraup 3 poin biasa. Ini adalah sebuah peluang emas yang jatuh dari langit buat mencuri start, melesat maju, dan menjaga jarak dari para pesaing berat di grup. Dan harus kita akui, mereka mengeksekusi misi strategis tersebut dengan sempurna. Jadi, dengan dominasi penguasaan bola yang mutlak, mental baja yang bisa langsung bangkit saat kebobolan, ditambah sosok pemain kelas dunia sekaliber Luis Diaz yang lagi tajam-tajamnya, wajar kalau sekarang muncul satu pertanyaan besar di kepala kita semua. Apakah Kolombia saat ini resmi menjadi favorit mutlak untuk merajai grup K? Saya akan biarkan Anda merenungkan pertanyaan panas tersebut. Terima kasih sudah bergabung di penjabaran taktik kita kali ini. Dan pastinya, mari kita sama-sama nantikan kejutan apa lagi yang bakal tersaji di laga-laga berikutnya.